guys, welcome back again. Guys, selamat datang di Horror Story. Aku Amelia datang lagi di sini untuk menambah asupan horor kalian hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya, seperti yang aku harapkan. And seperti Horror Story yang kemarin-kemarin itu yang udah aku up, aku juga di sini akan menceritakan 3 cerita pendek yang merupakan kisah nyata lagi. And akan seseram apa sih cerita kali ini? Apakah kali ini tuh akan semuanya tentang mistis? Atau kayak seperti kemarin, ada yang dimana beberapanya itu yang merupakan mistisnya bukan mistis horor hantu, tapi mistisnya yang lain lagi gitu. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita akan mulai masuk ke cerita pertamanya. Tapi sebelum lanjut, aku mohon untuk kalian tekan tombol subscribe yang di bawahnya dulu, serta tekan like, komen, and share-nya juga dong. Bantu channel ini untuk terus tetap naik pesat ke atas ya. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita horor pendek kisah nyata itu rasa takutnya akan lebih kerasa dapetnya kebanding cerita horor yang kayak mungkin bukan berdasarkan dari kisah nyata ataupun kayak sebuah cerita dari film-film hantu gitu kan ya. Akan beda gitu rasa yang kita rasainnya. Apalagi jika di dalam cerita horor nyatanya itu ada sebuah kejadian-kejadian janggal, kejadian-kejadian misteri aneh yang bahkan mungkin sampai saat ini belum terpecahkan, sampai membuat kita benar-benar kayak berpikir, lah kok bisa kayak gitu, kok bisa kayak gini, kayak gimana, kok bisa sih gitu, sampai kita benar-benar terbuat aneh gitu kan. Seperti cerita pertama ini yang akan aku buka dengan judul Dyatlov Test Incident. Cerita ini bermula pada tahun 1959. Sebuah kelompok pendaki gunung berkebangsaan Rusia tiba-tiba saja menghilang ketika mendaki. Nah, saat tim penyelamat menemukan tendanya mereka, tim penyelamat merasa syok dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat mayat para pendaki itu sudah bergelimpangan di tanah dengan pakaian yang minim. Ini kan musim dingin ya. Berarti kalau musim dingin, kalau di luar negeri, itu berarti musim salju dong. Dan juga kalau musim salju, suhunya berarti akan benar-benar sangat dingin banget gitu. Keadaannya akan benar-benar kayak dingin banget. Lah terus, para pendaki itu ditemukan dengan pakaian yang minim di tengah-tengah salju, di tengah-tengah gunung. Selain itu, tim penyelamat juga melihat tenda-tenda para pendaki itu robek, serta jasad mereka berwarna oranye dan memiliki luka dalam yang setara dengan luka kecelakaan mobil. Lebih anehnya lagi nih ya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan, meski keadaan jasadnya mereka itu ditemukan dengan tengkorak dan tulang rusuk yang patah. Dan bahkan nih ya, salah satu dari jasad-jasad itu, yaitu jasad seorang wanita, ditemukan tanpa mata dan lidah, serta bagian dari wajahnya yang hilang. Wow, bentar. Emang aneh ya, kok bisa gitu? Emang gitu, ini kan horror story, ada misterinya juga. Dan beberapa misterinya itulah yang bikin aneh gitu. And ya contohnya ini, kok bisa jasad para pendaki ditemukan dengan keadaan tubuh yang berwarna oranye, terus juga memiliki luka dalam yang dimana setara dengan luka kecelakaan mobil, dan lagi ini tanpa busana yang benar-benar mencerminkan sedang di musim dingin gitu. Harusnya kan kalau di musim dingin busananya itu busana yang panjang gitu kan, serba nutupin badan gitu, karena kan musim dingin. Ini malah baju-baju yang minim,
Apalagi seorang wanita ditemukan dengan bagian mata sama lidah dan bagian wajah lainnya yang hilang, yang nggak ada gitu. Tanpa adanya, maksudnya kayak tanpa ditemukan adanya perlawanan dari mereka gitu. Kalaupun misalnya ini adalah serangan dari hewan buas, seenggaknya pastinya harus ada tanda-tanda perlawanan dari mereka gitu, ya kan? Karena kan tadi tenda-tenda yang robek itu bisa aja diakibatkan gara-gara hewan buas kan. Tapi kan ini tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan. Dan dengan kondisi jasad yang aneh, yang kayak gitu. Logika nggak sih kalau sama hewan buas? Atau sama manusia lainnya? Atau sama bahkan penunggu gunungnya? Oke, langsung next ke cerita yang kedua. Oke, yang kedua ini merupakan kisah horor dari dalam negeri ya, yang dimana aku buka dengan judul Bercak Darah di Lantai SMA. Nah, kisah itu mungkin sudah melegenda banget dan sudah banyak orang yang tahu, karena kejadiannya itu ada di negeri sendiri dan juga daerahnya ada di daerah Malang, yaitu cerita yang terjadi pada salah satu SMA yang ada di daerah tersebut. Jadi, salah satu SMA yang ada di daerah tersebut memiliki lantai sekolah yang dimana selalu mengeluarkan bercak seperti darah di salah satu aula sekolahnya. Yang membuat aneh dan mengerikannya itu adalah, meski si lantai itu sudah dibersihkan berkali-kali, disapu, diempel, tapi tetap saja bercak darahnya tuh tetap saja muncul. Dan yang lebih menyeramkannya lagi adalah, setiap kali lantai itu diganti dengan lantai yang baru, tetap saja darah itu ataupun bercak darah itu akan tetap saja muncul pada lantai yang baru. Sampai akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mengganti ataupun untuk mencopot lantai keramik itu dengan lantai kayu, agar warna darahnya tersamarkan menjadi seperti warna kayu. Jadi darahnya itu akan berwarna gelap ya, jadi benar-benar kayak akan tersamarkan gitu, sama seperti kayunya, untuk menutupi si bercak darah yang selalu saja nongol tiap kali diganti oleh keramik-keramik ataupun lantai-lantai yang baru gitu. Jadi ya udah diganti sama lantai kayu, yang dimana akan membuat warna darahnya itu gelap seperti warna kayu tersebut, untuk menghindari juga rasa takut gitu ya. Jadi kayak orang nggak akan tahu nih kalau misalnya lantai ini tuh selalu mengeluarkan bercak darah tiap kali diganti lantainya. Tapi kan pasti akan ada rasa keanehan dong gitu. Yang lainnya pakai lantai keramik lah, ini kok kayu. Dan kalaupun diganti lagi kan pasti akan ada keluar lagi dong gitu bercak darahnya. Katanya nih ya, bercak darah tersebut merupakan bercak darah bekas dari para tentara yang sudah mati di sana akibat dari peperangan ratusan tahun yang lalu. Wow, bekas tentara yang udah wafat di sana gitu. Terus kenapa kok darahnya, bercak darahnya selalu keluar ya? Aku penasaran sih kalau misalnya kayak lantainya diganti nih ya, lantainya dicopotin, terus juga lantai kayunya juga dicopotin, nggak pakai lantai gitu. Apakah tetap akan muncul bercak itu keluar atau kayak enggak gitu, atau kayak gimana? Agak penasaran juga ya, tapi tetap mengerikan ya. Gak kebayang sih. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Nah, cerita yang ketiga ini juga merupakan cerita yang memang ada di dalam negeri juga, yaitu di kota Semarang. Nah, mungkin kalian juga yang memang tinggal di Semarang gitu, pasti mungkin sudah tahu ya tentang cerita hotel ini atau hotel mana yang aku bahas gitu. Pada tahun 1970 dibangun sebuah hotel mewah yang berlokasi di kota Semarang. Fasilitas dan pemandangan yang ditawarkan di hotel ini juga memikat para turis lokal dan mancanegara, membuat hotel ini tuh ramai sekali dikunjungi. Tapi seiring beroperasinya hotel ini, banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang ada di hotel ini. Contohnya seperti banyak pegawai-pegawai yang kesurupan, adanya penampakan genderuwo, serta kamar hotel yang tiba-tiba berantakan. Menurut penduduk lokal di sana,
kejadian-kejadian aneh itu terjadi tidaklah tanpa sebab, melainkan hotel tersebut dulunya merupakan kuburan para orang Tionghoa yang pada zaman Belanda diratakan untuk pembangunan. Dan ada juga yang berkata bahwa tempat tersebut merupakan pusat kerajaan Goib. Yang karena itulah banyak menyebabkan kejadian-kejadian aneh di hotel ini, seperti karyawan-karyawan yang memang sering kesurupan, banyak tamu-tamu hotel yang melihat penampakan-penampakan hantu, dan bahkan sempat ada kasus di mana seorang ayah menghabisi nyawa keluarganya sebelum ia menghabisi nyawanya sendiri di dalam sebuah kamar. Banyak banget isu-isu supranatural yang beredar dari hotel tersebut. Ditambah lagi dengan kasus sengketa tanah yang membuat tempat ini ditinggalkan oleh pemiliknya pada tahun 1982. Dan bangunan ini tuh kini sudah tak terurus dan hanya ditempati oleh penjaganya saja. Untuk yang ketiga ini juga menakutkan sih, karena ini merupakan horor yang benar-benar horor supranatural gitu, yang dimana udah jelas banget lah ketahuan ini gara-gara hantu gitu yang mendiami bangunan hotel itu gitu kan. Dan sampai sekarang bangunan itu masih tetap ada di kota Semarang, tapi udah gak terurus, hanya ditinggali oleh penjaganya aja gitu. Mungkin kalau sekarang dilihat-lihat lagi, itu bangunan akan lebih horor banget, karena wah udah bertahun-tahun banget dong, puluhan tahun dong itu. Kayaknya harus banget jadi uji nyali, atau mungkin udah ada beberapa orang yang uji nyali ke tempat itu ya. Mengerikan tapi juga bikin penasaran. So, gimana nih dengan cerita kali ini? 3 cerita horor pendek hari ini tuh gimana? Apakah sudah memuaskan nafsu horornya kalian ataukah belum gitu? Kalau misalnya masih belum puas, nanti tunggu lagi di horror story berikutnya ya. Mungkin segini dulu aja untuk hari ini. Semoga setidaknya bisa menambah sedikit energi horornya kalian gitu. Oke, aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye-bye.